Sobat Husfi. Nah, masih ingat dengan saya kan? Pasti masih ingat. Nah, kali ini kita mau bahas tentang masalah infertilitas dengan salah satu dokter ofisial dari Husfi. Mau tahu siapa? Tapi ini kebetulan dokternya belum datang. Ntar aku cari dulu ya, dokternya mana ya? Oh, halo dokter Evi. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya dok? Kabar baik, selalu Kabar sehat. baik ya dok ya. Gimana lagi, ada apa ini? Iya, ini kita mau bahas tentang masalah podcast dok, tentang podcast masalah infertilitas gitu. Oh iya, tapi lagi banyak ya orang-orang yang sudah menikah tapi lama banget gak punya anak. Bener dok, apalagi kemarin kita tuh banyak question and answer gitu, tanya jawab gitu kayak, dok minta dong tolong tipsnya biar cepet hamil, saya udah 5 tahun nggak hamil-hamil lah, tuh gimana tuh dok? Iya, sebenarnya kalau infertilitas tuh sebenarnya nggak banyak sih ya. Jadi kira-kira mungkin hanya 20% dari mereka yang sudah menikah itu mengalami masalah infertility ya. Kalau selainnya itu sih normal gitu. Nah, pada dasarnya memang kalau disebut infertilitas itu atau tidak subur itu kalau mereka sudah menikah kemudian berhubungan seksual secara aktif terus menerus selama 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan tidak bisa mempunyai anak. Nah, itu baru disebut infertilitas ya. Tapi sebenarnya kalau kita boleh tahu nih dok, apakah ada batasan umur nih? Misalnya nih, saya baru menikah di umur 25 tahun, terus habis itu saya dikatakan infertilitas, apakah itu benar? Nah, biasanya kalau dikatakan infertilitas itu kan tadi sudah dikatakan kalau dalam waktu 1 tahun Betul. ya dengan hubungan. Tapi untuk usia yang 35 tahun ke atas itu waktunya cuma 6 bulan. Oh, waktu cuma 6 bulan? Iya, jadi kalau kenapa lebih dikit ya dok ya? karena kemungkinan untuk mendapatkan momongan kan juga semakin lama mungkin semakin menurun gitu. Mungkin lebih bahaya untuk mendapatkan. Iya betul, jadi lebih ya, harus dok, diperhatikan lagi gitu. Jadi kalau udah 35 oke. tahun, udah 6 bulan kok tidak punya anak, itu bisa disebut infertilitas. Oh, berarti alasannya kenapa umur 35 tahun ke atas tuh lebih baik lahirnya sesar gitu ya dok ya? Atau normal Sebetulnya gitu? kalau sesar sih enggak enggak karena juga. usia gitu. Itu karena ada indikasi medis ya. Tetapi biasanya mereka yang sudah berumur 35 tahun kan kemampuan untuk mempunyai anaknya sudah menurun gitu. Sehingga nanti dalam waktu 6 bulan kok tidak ada tanda-tanda untuk hamil. Nah, itu bisa dikatakan sudah masuk di masa infertilitas. Itu karena masalah sel telurnya ya dok ya? Banyak. Atau sel suaminya? Banyak. Oh, banyak. Jadi kalau bicara infertilitas, sepertiga karena masalah istri, sepertiga suami, sepertiga dua-duanya. Oh, dua-duanya Gitu. Jadi jangan cuma perempuan aja gitu. Tuh ya, tolong ya bapak-bapak dilihat, didengar bahwa kalau meriksa jangan cuma istrinya tapi bapak-bapaknya juga. Betul ya dok ya. Nah, terus kemudian infertilitas itu kan penyebabnya banyak ya. Ada yang primer, ada sekunder. Primer itu misalnya belum pernah hamil dan dia susah hamil. Kalau sekunder, dia pernah hamil, pernah melahirkan, tapi susah hamil lagi. Oh, Itu berarti yang sekunder. perbedaannya di situ ya dok. Di situ. Nah, penyebabnya macam-macam ya. Jadi kalau perempuan ya karena yang paling sering karena ketidakseimbangan hormon. Betul. Nah, itu mengganggu ovulasi, mengganggu kesuburan. Nah, kemudian infeksi darah panggul, darah cervix, itu dia juga akan mengurangi kesuburan juga. Oh gitu ya dok. Kalau misalnya nih, saya pernah dengar nih katanya ada penyakit PCOS. Iya. Itu tuh juga termasuk ya, itu karena ketidakseimbangan hormon juga gitu. Sehingga dia akan biasanya dia nanti akan mengganggu siklus menstruasi. Nah, kalau siklus menstruasi terganggu, kita tahu dong kesuburannya juga mulai terganggu juga gitu. Nah, berarti, tapi ada satu lagi nih. Ada lagi apa nih dok? Lifestyle yang tidak bagus. Lifestyle tuh gimana? Pola hidup? Pola hidup misalnya ada paparan nikotin karena merokok, kemudian paparan alkohol, kemudian stresor. Stres. Oh itu ya, ibu-ibu yang sering banget dapat masalah kalau misalnya bapak-bapaknya kurang kasih jatah dok. Biasanya 5 juta dikasih 2 juta, itu stres sebenarnya. Nah, itu bisa itu ya. Jadi stresor ini sesuatu yang tidak terlihat tapi dia mengurangi kesuburan juga, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Oh, baik. Kalau tadi kita bilang masalah nikotin, meskipun kita menjadi perokok pasif, tapi tetap juga kena efeknya juga ya, gitu. Oh ya baik. Tadi sudah mendengar dari dokter Evi ya bahwa ibu-ibu kalau misalnya minta jatah sama bapaknya silahkan lebih dari
seperti biasanya gitu ya dok ya, biar Iya. nggak stres ya dok Ya, itu kamu. Oh, itu saya ya dok ya. Nah, jadi memang stresor ini yang harus diperhatikan ya. Oh, Gaya baik. hidup, kemudian menjaga kesehatan diri supaya tidak terjadi infeksi yang dia bisa mengurangi kesuburan. Oke. Itu kan kalau masa inferioritas ya dok ya. Nah, kadang ini kan kebanyakan perempuan-perempuan di Indonesia tuh kalau udah diagnosis oleh dokter gitu bahwa dia inferioritas gitu, dan akhirnya mereka menggunakan inseminasi. Inseminasi itu gimana tuh dok? Ya, jadi salah satu untuk mendapatkan keturunan, hamil gitu ya, itu kan salah satunya harus dengan pembedahan. Iya, Kalau betul. memang itu ada kelainan di organnya, gitu. Ada juga yang karena kelainan hormon, dia hanya diberikan terapi hormon. Ada juga yang karena semuanya ternyata setelah periksa perempuannya normal, suaminya normal. Nah, ini mungkin ada faktor X yang lainnya gitu. Jadi belum tentu yang namanya infertilitas itu harus dibedah, harus diinseminasi buatan. Iya. Jadi tergantung dari penyebabnya. Oh gitu. Karena kan kebanyakan perempuan tuh kan ya kita melihat dalam adatnya Indonesia ya dok ya. Terkadang kalau misalnya perempuan nggak punya anak dalam waktu 3 tahun tuh, ya udah nanti kamu cari istri baru lagi kan gitu dok. Nah itu terkadang disalahkan sih perempuannya, tapi kita belum pernah nih melihat kondisi sperma laki-lakinya seperti apa. Iya, Nah betul. itu kalau misalnya nih kita bisa mengubah mindset laki-laki, ayo kita ajak untuk mengecek kondisi spermanya itu gimana dok? Apakah dengan buayan atau dengan Jadi memang kan tadi udah bilang ya, sepertiga penyebabnya perempuan, Betul. sepertiganya laki-laki, sepertiganya dua-duanya. Dua-duanya. Gitu. Jadi nanti bapak-bapak mestinya periksanya jangan ibunya terus yang disuruh periksa. Kasihan tau ibu-ibunya ya. Ibunya dulu nggak apa-apa deh. Oh, iya, Ya, tapi iya. nanti kalau ibunya udah terbukti nggak ada masalah, itu bapaknya harus cek. Berarti bapaknya harus Nah, cek. biasanya dengan analisa sperma Iya. nanti akan dilihat jumlahnya, kemudian mobilitasnya seperti itu. Karena sebenarnya ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kesuburan pria juga. Oh gitu. Apa nih dok? Kalau boleh tahu kasih tahu saya dok. Biar nanti saya kasih tahu ke suami saya dok. Iya, gitu tadi loh. merokok, ya. alkohol, kemudian infeksi juga bisa. Infeksi. Buat Kemudian ganti pasangan juga nggak dok? ya itu infeksi ya. Nanti ada Oh, infeksi infeksi juga. penyakit seksual menular, dia juga bisa menurunkan juga Oh, gitu. Iya, Dan iya. satu lagi, Apa dok? karena sering memakai celananya ketat. Oh, Celana jean, karena oke. kenapa? Karena dengan memakai celana jean yang ketat dia meningkatkan temperatur iya. sehingga mengurangi pembentukan Oh sperma. iya, baik bapak-bapak, besok kalau misalnya mau memperbaiki kualitas sperma silahkan pakai sarung kemana-mana. bener. Bener ya dok ya. Ya berarti kalau misalnya kayak kebanyakan bapak-bapak pakai sarung tuh malah subur ya dok ya. Subur Oh, kayaknya. subur. Subur, sarungan aja. Iya, berarti besok ibu-ibu suruh pakai sarung ya, bapaknya ya, jangan kemana pakai celana jeans ya dok ya gitu. Iya. Berarti kalau masalah inferioritas itu ya dok ya, kita udah bahas semuanya bahwa sebenarnya kita harus diperiksakan oleh perempuan dan laki-lakinya. Iya, benar. Tidak Dan hanya memang perempuannya saja. iya, dan terapi untuk infertilitas juga macam-macam tergantung penyebabnya gitu ya, Oh, tergantung oke. penyebabnya. Jadi kan ada yang memakai obat, ada yang hormon, ada yang herbal, Betul. ada yang dengan pembedahan seperti itu Tapi macam-macam. apakah bisa nih dok dibantu dengan Rosvi nih? Kalau misalnya kita mau, kita kan masa inferioritas kan harus diperiksakan dulu ke dokter. Iya. Nah setelah itu misalnya kita habis ke dokter, boleh nggak kita sambil dibarengin dengan minum Rosvi gitu? Ya, kebetulan Rosvi ini kan memang kandungannya salah satunya adalah untuk menstabilkan hormon ya, Betul. menstabilkan hormon sehingga untuk pasangan yang belum mempunyai keturunan tapi ini akibat dari ketidakseimbangan hormon, ini sangat dibantu sekali dengan Rosvi. Oh gitu ya dok. Dan bagaimana, boleh nggak sih barengan sama dokter, obat dokter? Boleh sekali gitu, Oh, karena boleh. memang ini cukup aman ya. Jadi katakanlah kalau dokter sudah memberikan terapi, ini Rosvi membantu untuk menstabilkan hormonnya. Itu ada syaratnya nggak dok? Misalnya 1 jam atau 2 jam setelah minum obat dokter atau gimana nih? Ada syaratnya nggak? Hampir semua obat yang berbeda itu ada bagusnya sih, ada jedanya ya, minim 30 menit. Minimal 30 menit. Diingat ibu-ibu Gitu. minimal 30 menit. Jangan 1 hari, betul dok? Betul. 1 hari ya. Terus lalu gimana? Apalagi dok? Ya, kemudian gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat, ya. Itu sangat penting sekali. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang ada pengawetnya, kemudian ada pewarnanya, karena itu nanti akan mengganggu hormon pasti itu. Oh, oke. Kemudian satu lagi, kadang orang kan, wah saya kok susah hamil, oh ternyata terlalu kurus. Oh. Nah bagi ibu-ibu nih yang takut gemuk, Oh, iya. diet berlebihan, Iya, menjadi betul. kurus, ini hati-hati, ini mengurangi kesuburan. Oh,
Berarti Gitu. ibu-ibu yang selalu ingin memiliki badan yang sangat ideal dan sangat kurus malah berbahaya dok ya. Kalau terlalu kurus. Oh terlalu kurus. Terlalu gemuk juga susah. Oh jangan dulu susah. Kayak saya dong terlalu gemuk gitu ya. Baik dok, ini kan misalnya masa inferioritas, kita lanjut ke masa yang berikutnya. Yang sering ditanyakan ibu-ibu itu adalah, atau bapak-bapak juga adalah KB. Nah, hal yang pertama yang saya tanyakan adalah KB apa yang terbaik untuk ibu-ibu? Apakah ada minusnya, maksudnya ada kekurangannya atau kelebihannya setiap KB, atau malah kelebihannya semua dok? Gak ada minusnya sama sekali? Jadi sebetulnya kalau KB itu nggak ada istilah yang terbaik. Oh Gitu, baik. nggak terbaik. Tapi yang sesuai gitu ya, yang sesuai gitu. Jadi kalau misalnya usianya masih di bawah 30 tahun, saya rasa sih semua KB bagus ya. Cuman resiko gagalnya kan berbeda-beda. Betul. Jadi kalau kalender gagalnya cukup besar, kemudian pakai kondom cukup besar juga gitu. Kemudian kalau yang pakai IUD itu sudah berkurang ya kegagalannya. Nah mungkin yang lebih paling tidak gagal itu ada hormonal. Cuma memang di atas 35 tahun disarankan untuk bukan hormon. Apa dok, lebih bagus IUD gitu ya? Pakai IUD. Sekarang kan banyak sekali ya, ada hormon yang patch bentuknya, ada yang injeksi gitu ya, ada yang pil. Kalau pil ini resiko gagalnya karena jam makannya nggak sama atau lupa. Oh gitu. Nah ini tadi saya dengar nih dok, ada KB yang pakai patch ya, itu ditempel ya dok ya? Ditempel. Ini ada hal baru buat saya karena biasanya tuh saya cuma ngeliat itu pil KB suntik, habis itu KB spiral, lalu KB implan gitu. Ya ini nah, sama, ini patch gitu sama ya dok cuma ya? ditempel. Oh ditempel gitu. di mana, bagian mana dok? Di bagian sini. Oh cuma sini aja? Iya. Cuma Lebih enak sini? kan? Oh iya, Iya, kayak lebih pakai ini, pakai koyo. Koyo bener dok, pakai koyo. Biasanya koyo di sini pakainya ya. Gitu. Tapi lebih bagusnya sih memang kalau kita ingin yang sesuai apa sih buat saya gitu ya. Oh, iya. Itu bisa dibantu dokter atau bidan gitu. Oh gitu. Ya karena ada beberapa orang misalnya saya kok cenderung ada tumor ya. Misalnya kan ada orang yang tumor payudara atau apa. Boleh nggak sih pakai hormon? Nah ini disarankan biasanya yang non hormonal. Kayak gitu. Oke. Berarti setiap ibu-ibu di Indonesia ketika ingin menggunakan KB, apapun KB-nya itu harus tanya dulu ke dokternya. Sebaiknya begitu. Iya, sama bidan ya dok ya, biar Sebaiknya lebih baiknya menggunakan apa. Tetapi untuk di atas umur 35 tahun silahkan menggunakan IUD ya dok ya. Sebaiknya yang non hormonal. Oh non hormonal. Atau mungkin mereka sudah punya latar belakang, pernah ada riwayat misalnya tumor di payudara atau dimanapun gitu yang akibat karena ketidakseimbangan hormon, ya mungkin jangan pakai yang hormonal. Jangan pakai hormonal. Nah ini kan saya sering dapat nih dok desas-desus sebelah kanan tetangga saya gitu ya. Bisik-bisik tetangga. Iya bisik-bisik tetangga gitu dok. Katanya kalau misalnya pakai KB hormonal tuh menstruasinya nggak lancar, atau katanya menstruasinya berkepanjangan, atau malah bahkan tidak menstruasi. Itu benar nggak dok? Iya, ada benarnya. Ada beberapa orang yang memang ketika diinjeksi atau dengan pil KB itu mengganggu siklus menstruasi. Tapi ada juga yang tidak gitu. Jadi tergantung masing-masing orang berbeda-beda responnya terhadap hormon. Gitu. Tapi kalau misalnya hormon itu berbentuk pil ya, pil itu justru dia akan teratur menstruasinya. Gitu dok. Teratur. Jadi untuk mereka yang menstruasinya tidak teratur, dengan pil ini jadi teratur malah, jadi nggak masalah. Kalau yang injeksi kadang-kadang pada beberapa orang itu menyebabkan perdarahan yang banyak atau mungkin malah tidak menstruasi sama sekali gitu. Karena kan kebanyakan ibu-ibu nih sekarang takut pakai KB hormonal karena itu loh dok. Jadi setelah pakai KB malah nggak menstruasi, atau malah menstruasinya berkepanjangan, atau bahkan mereka menstruasinya kadang menstruasi, kadang nggak menstruasi, kadang nggak. Nah itu kayak gaji gak keluar dok, gaji keluar dipepetin, gaji keluar dipepetin gitu. Jadi gini, hormon ini kalau dipakainya sesuai dengan yang seharusnya, dia relatif tidak ada kegagalan. Gitu ya. Nah, efek sampingnya ini yang kadang-kadang berbeda-beda ya. Orang nggak suka gitu karena menstruasinya nggak teratur atau sering flex seperti itu. Tapi selama itu tidak menjadi masalah, is oke. Tapi kalau misalnya setelah pakai hormon, KB hormon, kok saya jadi nggak nyaman, saya jadi begini, ya udah ganti yang lainnya berarti. Baik ibu-ibu, diingat bahwa setiap hasil dari penggunaan KB itu berbeda-beda ya dok ya. Jangan disamakan saya dengan si A itu sama, tidak, beda ya dok ya. Ada yang menstruasi, ada enggak ya dok ya. Ada yang malah perdarahannya banyak sekali sampai berhari-hari juga ada. Tapi kalau pendarahan itu sebenarnya keluarnya darah kotor apa darah bersih dok? Kan kayak kalau orang bilangnya menstruasi itu darah kotor gitu. Apakah memang ada benar itu namanya darah kotor
Ya, sebetulnya nggak ada istilah darah kotor, darah bersih. oke. Ya, itu artinya perdarahan gitu. Jadi itu istilah awam aja, darah kotor karena bersih. Tapi sebenarnya sama gitu. Sama ya dok ya. Oh, berarti sebenarnya kalau misalnya untuk ibu-ibu yang menstruasinya berkepanjangan, itu jadi menstruasi terus gitu dok. Asalkan apakah memang itu darah yang keluar itu berbahaya atau tidak dok? Atau memang dia mengalami pendarahan yang harus di stop? Sebetulnya kalau tidak terlalu berlebihan sih nggak masalah gitu ya. Oh, gitu. Cuman mungkin kalau yang perdarahannya banyak, dia harus diberikan juga suplementasi tablet besi seperti itu. Tapi kalau misalnya perdarahan terlalu banyak, sering sebaiknya ganti KB aja. Ya. Oh, itu karena apa dok? Responnya Resiko berbeda ya? anemia, iya. Resiko anemianya kan ada gitu. Kemudian ketidaknyamanan. Dan masing-masing orang tadi berbeda-beda. Responnya itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Gitu. Nah ini dok, saya pernah ini juga kasus KB ya dok ya. Ada seorang ibu yang mohon maaf dia sesar, lalu dia KB IUD dan akhirnya vaginanya kering. Apakah itu memang efek dari penggunaan KB IUD apa enggak ya dok? Bukan. Oh bukan. Bukan. Berarti itu karena apa dok? Sebetulnya nggak ada istilah vagina kering ya. Jadi kalau ada. vagina kering itu biasanya terjadi normal pada yang sudah menopause. Oh yang sudah gitu. menopause. Tapi kalau belum menopause, pastinya enggak Enggak ada. ya. Enggak. Berarti sebenarnya kalau dihitung biarpun beliau umurnya 35 tahun gitu, berarti itu dikarenakan perimenopause atau menopause dini dok? Belum tentu juga. Karena sebenarnya makna kering bagi dia itu seperti apa gitu. Karena perempuan kan memang kalau tidak ada rangsang seksual memang dia mungkin akan kering ya. Tapi kalau ada rangsang seksual dia akan lubrikasi juga. Ya malum dok, kalau perempuan kan kayak ngasih jatah ke suaminya. Jadi kalau vagina kering itu kepikiran gitu loh Desa dok. pinter ya masalah ini. Oh iya jelas dong dok, belajar dari tangga sebelah dok. Gitu. Oke dok, ini kan kalau masalah KB itu kan banyak banget ya dok ya. Banyak permasalahan yang kita ketahui bahwa setiap orang itu berbeda-beda efek samping dari KB. Tetapi yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya kebanyakan kan orang-orang pengen paling gampang pil KB, paling gampang mending KB suntik, terus habis itu paling gampang KB implan atau yang paling baru PET gitu ya dok, PET gitu. Tetapi mereka tidak tahu efek sampingnya dari KB tersebut gitu. Nah kalau misalnya nih dok, tiba-tiba mereka ingin mengganti KB IUD di bawah sebelum umur 35 gimana dok? Apakah itu berbahaya? Enggak juga. Enggak juga dok. Jadi intinya kalau dia memang dalam pengawasan dokter atau bidan itu enggak masalah. Oh gitu. Tapi biasanya kalau mau ganti ke sistem KB yang lain itu dia harus menunggu menstruasi dulu. Karena untuk memastikan dia tidak ada kehamilan. Gitu baik. Nah ini dok, ini yang paling saya gemes sama pertanyaan ini. Katanya nih, kenapa setelah melahirkan selalu nggak menstruasi? Padahal dia masih menyusui. Nah itu kenapa tuh dok? Nah ini salah satu katanya masalah KB. Gara-gara KB suntik nih, gara-gara pil KB gitu. Enggak kan dok ya? Itu salah satu karunia Tuhan ya. Jadi Tuhan. begitu udah melahirkan, kemudian dia menyusui, apalagi ASI eksklusif. Iya, betul. Itu KB alami, otomatis. Itu KB alami. Iya. Gitu. Jadi tidak usah khawatir. Gitu. Baik ibu-ibu diingat, jangan perlu khawatir kalau tidak menstruasi setelah melahirkan. Betul dok ya. Benar. Betul, kalau menyusui memang begitu. Gitu. Karena apa dok? Karena hormonnya yang berubah atau? Karena hormon, jadi ada hormon yang mencegah ovulasi ketika memang dia sedang menyusui. Oh, namanya hormon apa dok kalau boleh tahu? Hormon estrogen. Oh, hormon estrogennya direndahkan, terus hormon ASI-nya dinaikkan gitu ya dok? Atau gimana dok? Kan saya nggak tahu dok, mau maaf orang awam, orang desa. Iya, jadi dalam proses menstruasi itu kan ada 2-3 hormon yang berperan gitu ya. Nah, ketika dia sedang menyusui, ini ada menyebabkan memang tidak terjadinya ovulasi. Gitu. Kalau udah tidak ada ovulasi berarti kan memang dia tidak dalam kondisi subur ya. Jadi itu salah satu KB alami yang mungkin dipakai oleh yang zaman dulu belum ada KB kan gitu. Jadi selama menyusui apalagi ASI eksklusif ya. Nah, itu biasanya kan 6 bulan setelah melahirkan tuh ASI eksklusif terbaik gitu dok ya. Berarti hal wajar ya dok ya. Ya ibu-ibu hal wajar. Jangan nenek ke saya, aduh gimana mbak ini saya nggak menstruasi. Kan saya posisi nih dok, soalnya belum pernah nyusuin.
saya belum pernah nyusuin, belum melahirkan juga dok, makanya kan saya juga bingung mau jawabnya gimana gitu. Harus ya, tanya Dok. dokter ya. Iya betul, saya dokter, jangan lupa harus nanya ke forum sahabat diskusi sahabat Roswi, bener nggak dok? Ada di situ ya. Jadi setiap ada yang mau tanya, mungkin ada permasalahan, kita jawab ya. Iya, 24 jam loh dokternya, 24 jam. Ini Lihat. sampai gak tidur loh. Itu nggak sampai nggak tidur, sampai ada kantung matanya loh. Dok, ini dok, ini kan udah masalah KB tadi nih. Ya. Jadi kan kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini dari sahabat Roswi. Nah, yang paling penting nih dok, dari KB mau ke hamil lagi, kira-kira apakah ada jaraknya dok yang paling tepat? Kalau habis KB kemudian lepas KB itu biasanya kembali lagi normalnya tuh cepet loh. Gitu ya? Kembali normal cepet. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi kalau yang mau punya anak lagi ya udah tinggal tidak KB dia Iya, kembali KB lagi. langsung dicopot Iya, KB-nya. nggak Tapi masalah. semua tergantung dalam kondisi Semua tubuh. tergantung masing-masing. Jadi ada yang saya sudah lepas KB sampai setahun kok belum ada gitu. Kemudian ada lagi yang begitu lepas dia langsung hamil lagi gitu ya. Itu top char ya dok ya? Top char Top char itu, ya? Suami yang top char ya dok ya? Dua-duanya Dua-duanya ya dok ya? Nah ini, kalau misalnya dari KB terus hamil lagi masih bisa ya dok ya? masih bisa. Kalau misalnya nih, hamil itu kan terhitung dari pertama kali telat menstruasi ya dok ya? Tapi terkadang orang-orang ini nggak tahu nih, mungkin memang siklusnya sebelumnya tuh emang tidak teratur. Tahu dia hamil, tapi dia minum Roswi, bahaya nggak dok? Sebenarnya kalau Roswi sampai saat ini sih belum ada penelitian yang itu berbahaya bagi orang hamil ya, orang hamil dan menyusui gitu. Jadi saya rasa sih mungkin jangan terlalu takut kalau lagi minum Roswi kok tiba-tiba hamil gitu. Ya nanti misalnya terus berhenti nggak masalah. Oh gitu. Yang penting nggak dicekolakin terus ya dok ya? Iya, selama hamil terutama pada trimester pertama. Ya jadi hamil trimester pertama itu adalah hamil yang sangat-sangat rentan ya. Jadi untuk sakit pun harus ke dokter, jangan mengobati sendiri gitu. Oh gitu. Nah itu kalau misalnya, tapi katanya kan dengar-dengar kalau manjakannya kan punya zetanin nih dok ya, zetanin yang bisa membahayakan bayi, itu benar apa enggak dok? Iya, sebetulnya kalau mungkin dalam konsentrasi yang tinggi, mungkin bukan hanya bayi, ibunya juga berbahaya gitu juga ya. Tapi ini kan dalam Roswi konsentrasinya tidak tinggi banget gitu. Jadi itu untuk dosis terapinya masih aman gitu. Jadi jangan takut kalau tiba-tiba waduh saya habis minum Roswi hamil, ya udah berhenti dulu nggak masalah. Soalnya kita sering lihat tuh dok, ibu-ibu yang hamil 3 bulan 4 bulan tuh nggak kelihatan, kayak misalnya perutnya buncit kayak gitu kan, mungkin kebanyakan makan gitu, dia minum Roswi terus tiba-tiba pas tes kok hamil. Nggak apa-apa. Berarti nggak apa ya tuh ibu-ibu, nggak apa-apa, nggak masalah, jangan takut. Kalau misalnya sudah ketahuan hamil ya sudah, jangan minum Roswinya, di stop Roswinya, oke? Iya. Nah berarti kalau misalnya sudah hamil nih dok, udah hamil minum Roswi udah berhenti, terus untuk menjaga kondisi tubuhnya agar bayi itu semakin sehat, karena kan setelah itu habis minum Roswi ya dok ya, apakah perlu vitamin-vitamin yang membantu untuk pertumbuhan bayi dan bayinya, atau dia perlu istirahat atau enggak? Enggak, kalau istirahatnya sih enggak ya. Jadi kalau gitu, kita tahu tiba-tiba hamil gitu ya bukan tiba-tiba ya, tapi hamil gitu ya. Kalau tiba-tiba berarti nggak ada suaminya dong bu? Suaminya, pokoknya kalau lagi hamil itu begitu hamil, ngerti hamil, tetap harus ke dokter gitu. Karena nanti akan rutin dokter cek kesehatan bayinya sama ibunya. Vitamin apa yang dibutuhkan nanti dokter akan memberikan. Oh gitu. Nah ini kalau misalnya saya mau menikah nih dok, saya mau menikah gitu kan. Curhat dia? Iya, saya mau curhat dok. Saya mau nanya tips cepat hamil tuh kayak gimana dok? Nah ini buat ibu-ibu, nggak cuma saya ya, ibu-ibu semuanya yang pengen cepat hamil nih. Ya, jadi cepat tidaknya hamil itu kan masing-masing orang berbeda-beda gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya ingin memang cepat hamil itu memang dia harus bebas stres dulu, harus lebih jangan stres dulu. Kemudian pola makan lifestyle-nya dibagusin dulu. Kemudian yang paling penting nih satu nih, punya suami dok. Punya suami. Terus hubungan seksual secara teratur gitu itu ya. Itu minimal berapa kali itu dok? Ya kalau masih muda misalnya semalam bisa 2 kali 3 kali ronde gitu kan nggak mungkin dok. Jadi kalau ya orang gimana ya, kebutuhan beda-beda ya. Betul. Tapi kalau masih muda kayak Nisa ini ya paling seminggu 2 kali gitu. Oh seminggu 2 kali ya. Terutama nanti pas masa subur ya harus. Nah itu masa subur dok. Gimana cara hitung masa subur sebenarnya? Yang paling gampang ini ya, tanpa matematika deh. Oh iya, gimana dok? Ovulasi itu terjadi kira-kira 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Baik. Nah, artinya kita udah tahu tanggalnya ya. Iya. Nah, masa subur itu biasanya sperma itu usianya 5 hari di saluran. Saluran reproduksi perempuan. Tapi kalau
sel telur cuma sehari. Jadi katakanlah kalau masa suburnya sekarang tanggal 14, ya udah 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah lakukan hubungan seksual. Lakukan hubungan seksual terus ya dok ya. Berarti kalau misalnya nih, dok, dia sudah buat tips hamil terus sudah ke dokter dan segala macam, itu gagal terus sampai hamil anggur lah atau hamil ektopik lah, itu kenapa dok penyebabnya? Kalau itu memang kalau hamil anggur karena hormon juga. Hormon juga. Bentuknya gitu. tuh katanya kayak anggur-anggur gitu ya dok ya. Dan itu kalau seseorang kena hamil anggur emang harus kiret ya. Harus dilakukan kiret. Nah itu dok, kebanyakan teman-teman sahabat Rosvi itu pada takut dikiret dok. Sebenarnya kiret tuh kayak gimana dok? Digambarkan dok. Seseram apakah? Seperti monster yang keluar? Nggak seram karena nggak kerasa kan. Oh gitu. Nggak kerasa, tenang aja. Itu udah dokter yang melakukan. Pokoknya kalau yang namanya kiret itu adalah membersihkan yang kayak anggur-anggur tadi dikeluarkan. Oh gitu, berarti dibius apa enggak dok? Bius dong. Dibius kan, tuh ibu-ibu nggak usah takut kalau mau dikiret, semuanya dibius. Nggak kerasain ya, mau nggak rasain ya dok ya, tiba-tiba udah selesai gitu ya dok ya, bangun-bangun udah sama suami udah selesai gitu, terus langsung lanjut program hamil lagi gitu ya dok ya. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk hamil anggur itu, apakah ada kejadian akan hamil anggur lagi dok? Resikonya ada. Oh, resikonya ada gitu, meskipun ya mungkin tidak besar ya, tapi mungkin ada risiko. Ada, itu ya. sebabnya kalau mereka yang sudah pernah hamil anggur, ini begitu hamil lagi dia harus sejak awal harus ke dokter. Oh gitu, untuk melihat cek semuanya ya dok. Tapi biasanya untuk wanita-wanita apa nih dok yang kena hamil anggur? Nggak bisa ditentukan wanita yang mana, semua orang punya kemungkinan. Semua orang punya kemungkinan, saya juga punya kemungkinan. Masih bisa kemungkinan, iya semua pun gitu bisa. Ya. Berarti nggak mesti harus dia yang kurang vitamin ini pasti kena ini. Enggak juga, ini kan vitamin. masalah hormon ya. Iya. Masalah hormonal, jadi kita tidak tahu siapa saja sih yang mungkin kena sama tidak gitu. Poinnya pertama adalah stres ya dok ya, harus hilangkan stres ya dok. Salah satunya. Ibu-ibu silakan sekarang minta bapak-bapaknya buat ditambah jatahnya setiap bulan. Jatah mulu. Biasanya perempuan tuh kalau dikasih emas dok, dikasih habis itu dikasih uang, di atas bunga. Kalau saya suka bunga. Bunga. Dokter mintanya bunga. Teman-teman sobat Rosvi kalau mau saya ngasih bunga ke dokter Evi boleh ya dok ya? Bunga berarti deposito ya? sih. Bunga deposito sama aja dok, sama aja dok. Iya. Sama kayak saya jatah. Berarti semua wanita, kita kembali lagi ya dok ya, berarti semua wanita yang semua wanita di Indonesia tuh masih ada kemungkinan terkena kehamilan anggur ya dok ya? Iya, meskipun tidak besar. Tidak besar. Ya. Tetap karena pertama prosesnya adalah karena stres ya dok ya? Bukan, jadi kan ketika Hormonal ya, hormon gitu. dok. Nah kemudian penyebabnya apa, banyak sekali gitu ya. Nah gitu. salah satunya stresor. Stresor itu. Nah dok, saya mau nanya nih, kalau misalnya dia sudah hamil anggur, terus dia hamil ektopik, terus dia hamil anggur lagi, gitu kan? Dia hamil anggur, ektopik gitu. Yang bener aja. Misalnya dok, saya mau nanya, bener. itu kok apakah ada penyebabnya dok? Apakah ada dia kelainan gitu dok? Kalau Mungkin kayak genetik apa gitu? Kalau ektopik itu biasanya karena sebelumnya ada riwayat infeksi. Gitu. Okay. Jadi sel telurnya itu yang sudah dibuai dia tidak berjalan di rahim, tapi dia nempel di mana? Gitu. Oh gitu. Itu namanya kehamilan ektopik ya. Jadi biasanya sebelumnya ada riwayat infeksi. Nah, sehingga memang bagus sekali sih kalau misalnya habis menikah dia mau hamil, konsultasi dulu ke dokter supaya dokter tahu resiko-resikonya gitu. Oh, berarti setiap wanita di Indonesia kalau misalnya mau hamil itu harus konsultasi dulu sama sebaiknya dokter. Sih, meskipun banyak orang nggak masalah nggak gitu masalah kan. Ya dok ya. Itu kalau Rosvi-nya gimana nih dok? Rosvi sebagai apa nih? Kalau Rosvi itu satu sama anggur. Ya, kalau Rosvi itu satu kan dia penyeimbang hormon ya. Iya. Yang kedua dia ada antiseptisnya dia. Kemudian ada kayak manjakan itu. Betul. Di beberapa penelitian kan dia juga anti tumor, anti untuk cancer gitu ya. Jadi dia mengurangi risiko terjadinya cancer juga gitu. Jadi sudah dalam satu saset itu sudah bagus sekali. Lengkap ya dok ya, sudah lengkap. Berarti dia juga bisa membantu teman-teman yang teman-teman sahabat Rosvi yang pengen hamil gitu kan, yang susah hamil ya. Bisa dibantu dengan itu ya dok ya. Itu berarti Rosvi kalau misalnya untuk program hamil dok minimal berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Itu setelah makan ya dok ya? Iya. Setelah makan di pagi dan waktunya gimana dok? Di pagi dan malam atau siang dan malam? Ya pagi sama malam sih bagus. Pagi dan malam ya dok ya, karena kalau malam terkait regenerasi
selnya makin bagus gitu ya, Iya. Dok, ya? Oh gitu. Ya Bapak, silahkan kalau misal Bapak lagi Ibu, misalnya kalau misal program hamil, silahkan minum Rosvi di malam hari, betul Dok? Betul ya. Nah, ini Dok, dokter minum udah jadi ya. Coba dulu Dok, coba dulu ya. Ini soalnya tadi kan kita udah ngobrol terus nih Dok, ya kan? Haus ya? Haus ya Dok, saya udah haus Dok. Ini bagus loh minum kayak gini loh. Kenapa Dok Ini itu kan Dok? banyak mengandung antioksidan nih buah nih. Gitu. Itu jus apa Dok? Jus watermelon ya? Iya, watermelon semangka kan. Jadi ini bagus banget sih. Oh itu. Mengandung lycopene juga, untuk laki-laki bagus juga. Oh laki-laki bagus ya Dok ya. Berarti setiap hari minumin semangka bagus. Kalau jus ini dulu Dok, jus avocado nih. Avocado bagus kalau tanpa ditambah Susu. tanpa ditambah gula. Oh baik, saya sudah salah Dok. Tadi saya tambah susu, tambah gula. Ini sudah salah minum. Tidak apa-apa, Tapi ya. nggak apa, manis-manis Dok. Kita ngomong apa tadi ya? Tadi kita ngomong masalah, saya juga lupa Dok. Habis tiba-tiba, oh ini kita masalah untuk yang program hamilnya. Jadi kalau misalnya tadi kan kita permasalahan itu kan masalah yang program hamil yang masa etopik itu loh Dok tadi kan. Topik betul. Kalau misalnya tadi saya tanya etopik anggur, nah itu gimana Dok? Apakah ada genetika atau apa gitu? Nggak ada, itu karena infeksi ya. Berarti Karena karena biasanya infeksi ada proses infeksi sebelumnya, riwayat infeksi itu sehingga menimbulkan kehamilan ektopik gitu. Jadi harusnya yang sudah dibuai telur itu masuk ke rahim, ini karena ada bekas infeksi yang mungkin membuat sikatrik ya, jaringan parut dia nggak bisa ke sana sehingga nempel di luar rahim. Itu juga dibawain oleh laki-lakinya nggak Bu? Apa Enggak. dokter? Enggak ya, Enggak berarti sama hanya sekali. perempuannya saja ya. Iya. Tapi tidak boleh disahkan perempuannya ya Dok ya biasanya. Iya nggak boleh, justru kan kenapa ketika kita mungkin sudah tahu hamil gitu ya, itu harus ke dokter karena untuk memantau apakah tidak ada kelainan apapun di badan perempuannya gitu, apakah tidak ada riwayat infeksi sebelumnya, benar. seperti supaya nanti ketika selama kehamilan itu kan bisa terpantau terus sama dokter kandungannya. Oke Dok, ini saya mau nanya Dok, ini benar-benar suatu hal yang sangat riskan gitu. Saya mau nanya, Rosvi itu bisa nggak sih dikonsumsi laki-laki Dok? Oh boleh. Bukan makin rapet ya? Oh enggak ya sudah. Boleh loh ya. Oh boleh ya? Ya karena sebenarnya kan tidak ada yang ini nggak boleh diminum laki-laki, nggak juga gitu. Ini kan bahan alami semua. Iya. Dan bahkan memang ada kandungan antioksidan yang cukup bagus di situ kan. Ya, sehingga untuk siapapun sebenarnya sih nggak masalah. Oh nggak masalah. Tapi manfaatnya apa sih Dok? Kalau laki-laki yang minum? Iya, kalau antioksidan sebenarnya kan dia juga menghilangkan radikal bebas ya. Jadi betul. dia menyehatkan organ juga gitu. Cuma memang kalau laki-laki sih tidak perlu 2 kali sehari ya. Oh gitu, paling Iya, 1 kali sehari. Satu gitu kali ya, sehari Dok. atau 2 hari sekali gitu. Oh, saya pernah dengar itu kan Kak Fatima tuh bisa menaikkan gairah seksual laki-laki. Salah satunya, iya. Betul. Salah satunya Dok. Iya, itu ada Iya. afrodisiak alami. Baik, ibu-ibu silahkan kalau misalnya Anda membeli Rosvi diminum ibu sama bapaknya ya boleh. Boleh tuh boleh. Berarti tidak masalah, tidak harus perempuannya terus ya Dok Iya, ya. tapi mungkin kalau laki-laki ya tidak harus 2 kali Sehari, ya, tapi sehari 2 sekali hari atau 2 hari sekali juga boleh. Baik, gitu. jangan kebalik ibu-ibunya 2 kali sehari, ya bapaknya 2 nggak hari boleh sekali. kebalik itu. Nggak boleh kebalik ya Dok ya. Nanti yang laki-laki makin rapat dong Dok nanti. Nanti bisa hamil. Oh bisa hamil loh. Bercanda. Ya, berarti cuma paling kalau misalnya laki-laki yang minum Rosvi, apakah ada vitamin lainnya yang harus diminum laki-laki untuk memperbaiki kualitas sperma untuk program hamil? Atau Sejauh gimana, Dok? ini sih kalau memang kualitas spermanya kurang bagus, memang ada ya beberapa suplemen ya seperti seng Iya. itu. Tapi kalau Itu saya ZINC itu. ZN. Oh ZN. ZN Oh iya. biasanya itu kodenya kimia ya, tapi Iya. kan tulisannya ZINC ya. Iya. Itu juga salah satunya yang bisa diminum oleh laki-laki gitu ya. Iya. Tapi selama nggak ada masalah nggak perlu. Oh, maksudnya masalah. Soalnya kan kebanyakan nih saya dengar-dengar tuh kan kualitas sperma laki-laki itu kan kalau diperiksakan gitu kan itu ada beberapa tipe ya Dok ya. Iya. Ada yang tipe A yang katanya jalannya cepet. Iya, jadi ada yang bagus itu kan memang jumlahnya Iya. cukup. Kemudian yang tidak normal itu harusnya kurang dari sekian persen. Itu udah ada standarnya untuk masing-masing Iya. pemeriksaan. Oh gitu, berarti kalau misalnya mau, berarti nggak cuma, jadi saya jadi masuk nih Dok, kalau misalnya kita mau program hamil, berarti perempuannya diperiksa sel telurnya dan USG Laki-laki semuanya, juga diperiksa. laki-laki diperiksa Ada kualitas bagusnya spermanya. begitu. Jadi dilihat spermanya tipe apa nih. Tapi biasanya juga kalau
tidak ada masalah, tidak perlu periksa juga Tapi sih. lebih baik periksa di dokter dulu. Ya, semuanya kalau misalnya memang orang mau menikah saja, ada baiknya mereka medical check up juga kan, Betul, untuk betul. mengetahui apakah ada penyakit-penyakit yang bawaan atau Iya. lain-lain gitu. Oh gitu. Oke dokter, terima kasih atas informasinya dan penjelasannya. Jadi teman-teman nih, sahabat Rosi itu juga bisa mendengar penjelasan dokter. Oh sudah mengerti, oh ini yang dibahas seperti ini. Oh berarti saya harusnya tidak perlu khawatir dengan masalah menstruasi saya gitu. Oke, terima kasih dokter atas informasi dan penjelasannya. Ini kan kebetulan teman-teman banyak pertanyaan kemarin. Terus saya sampaikan nih dok, saya sebagai fasilitator teman-teman sahabat Rosmi sih. Jadi makasih dokter atas waktunya. Terima kasih ya sama-sama. dokter. Nanti lain kali ketemu lagi ya. Oke, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan sampai ketinggalan dan harus dipantengin terus fanpage kita. Kali aja nanti kita ada pengumuman-pengumuman video-video berikutnya ya dok ya. Bener ya dok ya. Oke, sampai jumpa.